Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar IPA. Kali ini kita masuk bab yang ke-9, yaitu sistem respirasi atau sistem pernapasan. Kita lihat pengertian dari pernapasan atau respirasi. Respirasi atau pernapasan yaitu proses pertukaran gas yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Nah, dalam proses pertukaran gas ini pasti memiliki frekuensi. Nah, frekuensi pernapasan pada manusia ini dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama adalah jenis kelamin. Laki-laki memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi daripada perempuan karena mereka lebih banyak bergerak atau beraktivitas. Yang kedua, umur. Semakin tua atau semakin tinggi usia seseorang, frekuensinya pasti semakin rendah. Kemudian aktivitas tubuh. Tubuh yang bekerja memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi daripada saat beristirahat atau bersantai. Kemudian yang keempat adalah posisi tubuh. Saat berdiri, frekuensi pernapasan lebih tinggi daripada saat duduk atau berbaring. Dan yang kelima, faktor yang kelima ini adalah suhu tubuh atau temperatur. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang atau makin panas, maka frekuensi pernapasan juga akan semakin tinggi. Kita bahas submateri yang pertama adalah organ pernapasan. Organ-organ apa saja yang menyusun sistem pernapasan pada manusia? Perhatikan gambar sistem pernapasan berikut. Ini yang pertama ini adalah rongga hidung, ini daerah rongga hidung. Yang kedua ini adalah faring. Yang ini adalah laring. Kemudian ini adalah trakea atau batang tenggorok. Trakea ini bercabang dua, ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kiri, namanya bronkus. Kemudian di dalam paru-paru bronkus ini bercabang-cabang menjadi cabang-cabang kecil yang dinamakan bronkiolus ini. Lalu di ujung bronkiolus ini ada gelembung-gelembung kecil yang berisi udara yang kita sebut dengan nama alveolus. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Dan ini tadi seperti sudah dikatakan, ini adalah paru-paru. Kita bahas organ yang pertama adalah hidung. Hidung dilengkapi oleh 3 alat, yaitu yang pertama rambut-rambut hidung yang berperan dalam menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara pernapasan. Yang kedua adalah selaput lendir hidung yang berperan sebagai perangkap benda asing yang masuk bersama udara. Yang ketiga adalah konka. Di sini banyak terdapat kapiler darah. Maka peranan konka adalah untuk menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan suhu udara. Berikut faring. Faring ini berada di bawah rongga hidung dan rongga mulut, dekat daerah rongga hidung dan rongga mulut. Faring ini merupakan jalur masuknya udara dan makanan. Kemudian dia berperan sebagai ruang resonansi suara. Lalu faring juga sebagai tempat tonsil yang berpartisipasi dalam reaksi kekebalan tubuh untuk melawan benda asing. Jadi kalau kita batuk pilek, dia lawan benda asing, dia kalah, kita rasa sakit di tenggorokan itu. Berikut, C. Laring. Laring ini ada 2 alat terdapat pada laring. Yang pertama adalah epiglotis. Epiglotis ini berfungsi menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Jadi dia selalu terbuka kalau kita tidak menelan makanan. Yang kedua adalah pita suara. Pita suara ini bergetar pada saat ada udara masuk melewati laring, maka dia akan menimbulkan gelombang suara. Dan gelombang suara ini nanti akan menghasilkan berbagai bunyi, tinggal kita mengatur tegangan pita suaranya. Berikut trakea atau batang tenggorok tadi. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri dari jaringan epitelium bersilia. Fungsi jaringan epitelium bersilia ini untuk
untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi nanti kita bisa batuk keluar itu. Berikut bronkus atau batang tenggorok. Bronkus ini merupakan percabangan trakea. Dia memiliki 2 cabang, yaitu cabang yang pertama ke paru-paru kanan dan cabang yang kedua ke paru-paru kiri, seperti tadi sudah dijelaskan di gambar tadi. Berikut paru-paru. Jadi setelah bronkus kita bahas paru-paru. Paru-paru ini adalah organ utama pernapasan. Di dalamnya itu ada bronkiolus dan ada alveolus nanti. Nah, perhatikan gambar di sini. Ini adalah paru-paru kanan. Ukurannya lebih besar daripada paru-paru kiri. Kenapa? Karena memiliki 3 lobus. Ini lobus yang memiliki 3 lobus. Ini paru-paru kanan memiliki 3 lobus, yaitu lobus yang pertama ini, kemudian ini lobus yang kedua, dan yang ini lobus yang ketiga. Kemudian paru-paru kiri ukurannya lebih kecil dari paru-paru kanan, hanya memiliki 2 lobus. Ini lobus yang pertama, kemudian ini lobus yang kedua. Nah, ini bronkus kanan dan bronkus kiri tadi. Di dalam paru-paru dia bercabang-cabang menjadi cabang-cabang kecil yang dinamakan dengan bronkiolus. Di ujung bronkiolus ini lihat ada gelembung-gelembung kecil yang berisi udara. Ini gelembung-gelembung kecil yang nama alveolus. Ini gambar alveolus diperbesar. Ini adalah tempat pertukaran gas nanti. Ini tempat terjadi pertukaran gas. Paru-paru kita ini dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang dinamakan pleura. Pleura ini berisi cairan limfa. Fungsinya untuk apa pleura? Melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Jadi saat kita menghembuskan napas dan menghirup udara pernapasan. Jadi kalau kita menghirup dia mengembang, kalau kita menghembuskan maka dia akan mengempis. Berikut G bronkiolus. Di dalam paru-paru tadi ada bronkiolus, cabang-cabang kecil dari bronkus. Di ujung-ujung bronkiolus ini terdapat alveolus tadi. Kemudian alveolus ini adalah tempat pertukaran udara. Tadi sudah ditunjuk tempatnya. Dinding alveolus itu terdiri dari 1 lapis jaringan epitel pipih. Hal ini menyebabkan molekul udara pernapasan lebih mudah berdifusi masuk. Kemudian dia juga berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga dia lebih mudah untuk pertukaran udara dengan darah di dalam kapiler darah. Nah, inilah penjelasan materi tentang organ pernapasan. Jika berkenan, silakan memberi like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya.